Oke, mari kita langsung bedah topik ini. Selamat datang di sesi penjelasan mendalam kita kali ini. Kita bakal mengupas tuntas sebuah konsep yang jujur saja benar-benar jadi nyawa dari setiap sekolah yang sukses. Seringkali kan kita mikir, pendidikan itu ya urusannya guru dan kepala sekolah aja di kelas. Tapi materi yang kita bedah hari ini nawarin sudut pandang yang jauh lebih luas dan menarik. Kita nggak cuma ngomongin teori kerjasama, tapi gimana secara nyata kita bisa ngebangun sebuah jembatan yang kokoh menuju kesuksesan pendidikan anak-anak kita. Ada satu pepatah yang sangat kuat dari sumber materi kita hari ini. Sekolah tidak bisa berjalan sendiri. Dan ini bukan cuma sekedar kata-kata mutiara loh, ini adalah fakta mutlak di dunia pendidikan modern. Bayangin aja, sekolah itu ibarat sebuah kendaraan. Nah, masyarakat dan orang tua lah yang jadi bahan bakarnya. Tanpa ada dukungan aktif dari lingkungan sekitarnya, secanggih apapun program gurunya, pasti bakal mentok juga. Makanya, kutipan ini pas banget buat jadi pondasi awal kita. Hari ini kita lagi ngomongin proses membangun jembatan. Nah, untuk membangun jembatan tersebut, peta jalan kita udah jelas nih. Kita akan bahas mulai dari rencana kinerja sekolah, lalu lanjut mengenal komite sekolah, melihat sistem kerjasamanya, membahas prinsip kolaborasi yang baik, dan terakhir, hasil nyata bagi pendidikan. Yuk kita mulai! Kita masuk ke bagian pertama, rencana kinerja sekolah. Mari kita anggap ini sebagai cetak biru pendidikan kita. Jadi, poin krusialnya begini. Sebelum kita repot-repot menyatukan banyak pihak buat ngebangun jembatan tadi, kita kan butuh yang namanya cetak biru. Program ini tuh bukan sekedar tumpukan kertas administrasi yang dibikin kepala sekolah di awal tahun, terus disimpan di laci sampai berdebu. Enggak sama sekali. Ini adalah rencana sistematis yang benar-benar jadi kompas untuk setiap langkah, setiap pengeluaran energi, dan alokasi anggaran selama setahun penuh. Dan kalau kita perhatikan, cakupan cetak biru ini komprehensif banget. Dari mulai ningkatin mutu cara belajar di kelas, mastiin kompetensi guru terus terasah, ngurusin fasilitas biar gedung sekolah aman dipakai, pembinaan karakter siswa, sampai gimana caranya ngebangun budaya sekolah yang positif. Semua ini dirancang dengan satu tujuan utama, ngangkat kualitas pendidikan secara menyeluruh sampai ke akar-akarnya. Mari kita lihat gimana tahapan ini saling terhubung jadi satu siklus yang nggak pernah putus. Dimulai dari perencanaan, di sini kita menganalisis sekolah ini sebenarnya butuh apa sih, lalu bikin visinya. Terus masuk deh ke eksekusi atau pelaksanaan, di mana tugas dibagi-bagi dan rencana mulai dijalankan. Dan yang nggak kalah penting, ada monitoring dan evaluasi terus-menerus. Jadi kita tahu nih mana yang udah oke dan mana yang masih butuh perbaikan ke depannya. Lanjut ke bagian kedua, mengenal komite sekolah. Merekalah para pembangun jembatan kita. Cetak biru yang paling detil sedunia pun nggak akan jadi wujud fisik kalau nggak ada tim pembangunnya kan? Nah, disinilah menariknya komite sekolah. Buat Anda para orang tua atau tokoh masyarakat yang lagi menyimak, ini tentang Anda loh. Komite ini bukan kumpulan birokrat kaku, melainkan lembaga mandiri. Isinya ya orang tua, wali siswa, tokoh masyarakat, dan siapa saja yang tulus peduli sama pendidikan. Merekalah yang memastikan suara dari luar tembok sekolah itu benar-benar didengar di dalam. Peran mereka ini benar-benar dinamis loh. Sebagai pemberi pertimbangan, mereka ngasih masukan soal kebijakan. Sebagai pendukung, mereka turun tangan langsung. Entah itu bantu cari dana, ikut bantu tenaga, atau nyumbang ide cemerlang dari pengalaman kerja mereka sendiri. Mereka juga jadi pengontrol, mastiin semuanya tetap di jalur yang transparan. Dan pastinya, sebagai mediator, mereka ini jadi jembatan penengah antara pihak sekolah dan ekspektasi masyarakat. Oke, kita sampai di bagian ketiga, sistem kerjasama. Disinilah proses konstruksi yang sesungguhnya dimulai. Di lapangan, cetak biru dan para pembangun akhirnya beraksi. Semuanya diawali dari perencanaan bersama. Jadi sekolah nggak main tunjuk aja, tapi benar-benar diskusi bareng komite. Terus pas pelaksanaannya, komite ikut terjun membantu langsung. Setelah itu, mereka juga bareng-bareng ngawasin jalannya evaluasi dan anggaran, dan kita semua tahu urusan anggaran ini bisa lumayan bikin pusing kalau nggak diawasi bareng-bareng kan? Dan pastinya, kunci agar mesin ini terus berputar adalah komunikasi yang terbuka dan efektif. Masuk ke bagian keempat, prinsip kolaborasi yang baik. Ini adalah pondasi dari bangunan kita. Tentu saja, jembatan sebesar dan semegah apapun pasti ambruk kalau pondasinya rapuh. Prinsip pertama dari pondasi ini adalah transparansi. Coba kita renungkan sebentar. Keterbukaan dalam pengelolaan, terutama soal aliran dana dan kebijakan, itu mutlak banget. Kalau sekolah mulai tutup-tutupi informasi, atau komitenya punya agenda tersembunyi, wah, kecurigaan bakal langsung muncul, dan kerjasama bisa hancur berantakan saat itu juga. Berkaitan erat dengan transparansi tadi, kita punya akuntabilitas. Ini berarti setiap tindakan yang diambil, setiap rupiah yang dikeluarkan, dan setiap program yang dijalankan itu harus masuk akal, etis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik pihak sekolah maupun komite harus bisa dengan mantap menjawab pertanyaan, kenapa kita melakukan ini dan apa sih hasilnya?
Selanjutnya, partisipasi. Sinergi yang benar-benar nyata itu butuh yang namanya keterlibatan aktif. Nggak boleh ada yang cuma duduk manis jadi penonton di pinggir lapangan. Mulai dari guru, staf, orang tua, sampai tokoh masyarakat, semuanya harus merasa punya andil dan harus ikut berkontribusi secara nyata. Dan ini dengan sangat cemerlang membawa kita ke prinsip keempat yang merangkum semuanya. Kepercayaan. Ketika transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi itu udah jalan, kepercayaan otomatis tumbuh. Sekolah jadi menghargai masukan-masukan komite, dan sebaliknya, komite juga menghormati keahlian mendidik dari para guru. Sikap saling menghargai batas dan peran ini benar-benar jadi lem super yang merekatkan seluruh kolaborasi kita. Akhirnya kita tiba di bagian kelima. Hasil nyata bagi pendidikan. Ini adalah destinasi atau tujuan akhir kita. Pertanyaan besarnya, buat apa sih kita repot-repot merencanakan semua hal yang rumit ini? Jawabannya ada pada dampaknya. Ketika sekolah dan komite udah klop jadi satu tim yang solid, mutu pendidikan itu secara alami pasti meroket. Lingkungan sekolah berubah jadi tempat yang aman, asik, dan kondusif banget buat belajar. Kepercayaan publik juga bakal naik tajam. Dan yang paling penting dari semua ini, para siswa bakal dapat layanan pendidikan yang paling maksimal. Ujung-ujungnya, siswa kitalah yang jadi pemenang utama di sini. Pada akhirnya, semua materi dari penjelasan kita kali ini bermuara pada satu pertanyaan yang sangat menantang buat Anda. Bagaimana Anda akan berkontribusi untuk sekolah Anda hari ini? Semua teori soal rencana kerja, komite, sampai prinsip kolaborasi tadi nggak akan ada artinya kalau cuma sebatas wacana. Mau Anda itu orang tua, warga sekitar, atau seorang pendidik sekalipun, Anda punya blok material yang penting buat ngebangun jembatan tersebut. Jadi ambil ilmu dari panduan ini, ambil tindakan nyata, dan mulailah membangun jembatan Anda sendiri. Terima kasih banyak udah menemani sesi bedah materi yang seru ini, dan sampai jumpa.